Sebelum terus menonton video ini, jika sahabatku suka dengan channel Songkolingi 92, bantu kami dengan cara subscribe channel ini. Karena subscribe tidak bayar, pulsa pun dikit doang. Habis itu jangan subscribe lagi channel ini, karena subscribe cukup satu kali seumur hidup untuk satu channel. Maka dari itu, silahkan sahabat menekan tombol subscribe untuk channel Songkolingi 92 ini. Nyok, kita tonton bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Betawi, sahabat Indonesia. Alhamdulillah, Selasa pagi 30 November 2021 kita kembali bersua dalam rubrik Kabar Dunia. Sahabat Indonesia, pada hari Ahad 28 November 2021 hadir dan berkunjung seorang ulama dari Palestina, yang terhormat Syekh Mahmud Umar. Beliau intelektual muda dari Palestina yang kesehariannya adalah memikirkan umat, anak-anak, generasi Palestina, memikirkan nasib mereka. Beliau rawan jika pulang ke Palestina karena keamanan negara tersebut sangat-sangat tidak membuat kenyamanan, sangat-sangat tidak stabil karena Israel terus membombardir daripada Palestina. Dan oleh karenanya, beliau bersama saudara dan sejawat berada di Indonesia kurang lebih 1 tahun belakangan. Dalam rangka apa? Kehadiran beliau, Syekh Mahmud Umar wa ashabi wa zumalai wa ikhwani fi Indonesia, untuk menyuarakan informasi yang betul, yang benar tentang penderitaan rakyat Palestina, agar umat Islam, bahkan seluruh bangsa Indonesia membantu kehancuran yang terjadi di Palestina. Anak-anak mungkin bisa jadi putus sekolah, dan beliau terlahir pasti ketika lahir negaranya sudah dalam keadaan terjajah karena agresi Israel dimulai pada tahun 1948. Alat Tisumia Tamania Warbain, Israel menganeksasi Palestina dan hingga saat ini tidak pernah selesai. Jadi kita yakin bahwa Syekh Mahmud Umar terlahir, wulida, dalam keadaan negaranya terjajah dan tidak pernah merasakan tentang kemerdekaan negara Palestina. Sahabat Betawi, sahabat Indonesia, kehadiran beliau ke kediaman kami tentu kami sangat respek dan berterima kasih. Ya Syekh Mahmud Umar, syakirin ziaratakum, hudurakum fi manzilina, fi baitna, wa insyaallah subhanahu wa ta'ala akan menjawab semua doa-doa warga Palestina yang ingin hidup dalam keadaan merdeka, istiqlal, hurriyah dari cengkaraman Israel yang begitu kejam terhadap penderitaan anak-anak dan bangsa Palestina. Terima kasih ya Syekh Umar atas ziarah antum ke kediaman kami, dan antum berkesempatan menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh alumni Pondok Pesantren At-Taqwa tahun 1992. Semoga penyelenggara Maulid, yaitu Bunda Ratu Muslihah Idris sebagai Sekjen Fatwa Forum Alumni At-Taqwa tahun 92, dan semua kawan-kawan alumni khusus untuk perempuan, khusus untuk wanita, akan diberikan kesuksesan dan menjadi penambah spirit perjuangan umat Islam di Indonesia tentang bahwa betapa pentingnya membantu bangsa Palestina, warga Palestina, apapun agamanya. Kita harus bantu memerdekakan, kita harus bantu berjuang dengan cara memberikan apa yang kita miliki berupa harta benda dan sebagainya. Karena itulah hakikat daripada perjuangan. Kita mau bantu, bukan kita datang ke sono bawa senjata, bukan. Tapi kita bantu apa yang kita punya, uang dan sebagainya, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk kemajuan generasi Palestina
yang nyata dan danta adalah saudara-saudara kita seagama, saudara-saudara kita sesama pencinta kemanusiaan, sesama pencinta perdamaian, apapun agamanya orang-orang Palestina, baik yang muslim maupun yang non-muslim, wajib kita bantu dengan apa yang kita miliki. Jadi sangat tepat jika Syekh Mahmud Umar ada di Indonesia agar orang-orang yang ingin membantu, orang Indonesia yang ingin membantu orang Palestina, silahkan melalui Syekh Mahmud Umar yang tentu di YouTube, di medsos sudah terpublish di manakah beliau tinggal di Indonesia ini. Dan kalau tidak salah juga ada tempat beliau di pengajian beliau di Bekasi. Dan orang-orang yang ingin menghubungi beliau untuk ceramah dan sebagainya, beliau insya Allah siap selalu bersedia. Jadi kehadiran beliau bermanfaat. Ketika orang Indonesia mau berjihad ke Palestina, cukup menitipkan apa yang bisa dititip, yaitu harta benda untuk perjuangan rakyat Palestina. Yang kedua, kehadiran beliau ke Indonesia sekaligus memupus, memotong, menaskh, menghapus image bahwa Arab itu teroris, bahwa asal muasal teroris adalah dari Arab. Dengan kepribadian Syekh Mahmud Umar itu terbantahkan bahwa orang-orang yang tidak senang dengan perdamaian, tidak senang dengan umat Islam menyatakan itu Arab teroris. Tidak. Syekh Mahmud adalah ulama yang moderat, ulama yang ingin perdamaian, ulama yang anti kekerasan, anti penjajahan, dan segera hadir sebuah kemerdekaan di Palestina. Jadi ada dua manfaat dengan hadirnya Syekh Mahmud di Indonesia, tinggal di Indonesia, berceramah di Indonesia, yaitu bahwa warga Indonesia yang ingin membantu Palestina silahkan mengundang dan menghubungi Syekh Mahmud Umar. Juga kepada orang-orang yang tidak tahu mana teroris, mana muslim, mana pejuang nyata dalam diri beliau, Syekh Mahmud Umar. Tidak benar bahwa Arab itu kadrun, Arab itu teroris. Tidak benar sama sekali. Ini adalah kalimat-kalimat yang memojokkan, kalimat yang selalu hadir dari musuh-musuh, dari warga bangsa yang tidak senang dengan perdamaian dan dengki kepada suku, kabilah tertentu. Padahal negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila UUD 45 itu betul-betul menghargai kemanusiaan, betul-betul menghormati kemerdekaan sebuah negara. Oleh karenanya tidak boleh lagi ada sebutan kadrun, kadal gurun, dan sebagainya. Karena beliau orang Palestina. Saya kebetulan tinggal di Syam, di Damaskus, Republik Arab Suriah 5 tahun. Tahu persis bahwa Arab tidak seperti yang digambarkan orang-orang yang menyimpulkan bangsa Arab lalu mempublish kemana-mana dengan kalimat negatif, karena orang itu tidak pernah nanya sama saya yang pernah tinggal di Arab. Jadi salah besar kalau Arab diidentikan dengan teroris. Lihatlah muka Syekh Mahmud ini, sejuk, damai, moderat. Dan silahkan sahabat-sahabat Indonesia yang ingin mengundang Syekh Mahmud, undanglah beliau. Bisa nanti bertanya di kolom komentar, lalu nanti kami langsung japri kepada beliau. Apakah beliau bersedia pada jam hari untuk memberikan mau'izah hasanah, memberikan nasihat-nasihat, mengabarkan kalimat penderitaan warga Palestina, anak-anak Palestina yang dibunuh, dimatikan, dibom oleh tentara Yahudi Israel. Nanti kami japri, silahkan komentar kira-kira kapan dan di mana alamatnya untuk beliau diundang memberikan ceramah dan pencerahan informasi terkait dengan keadaan warga bangsa Palestina pada saat ini. Terima kasih Syekh Mahmud Umar yang telah hadir di acara Maulid Fatwa 92 Forum Alumni At-Taqwa Bekasi tahun 1992. Semoga memberikan keberkahan dan selalu memotivasi kami untuk selalu berjuang. Saya sangat terenyuh jika melihat banyak anak-anak dibunuh oleh tentara Israel di Palestina. Makanya saya
banget pengen punya niat. Saya punya perkumpulan, saya punya sebuah lembaga yang khusus menampung orang-orang yang tidak mampu bersekolah, orang-orang gelandangan, anak-anak pengamen yang tidak bisa bersekolah di Kabupaten Bekasi, di Bekasi Raya, di Tanah Betawi, untuk kita didik. Kita bikin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Bekasi yang Kabupaten Bekasi adalah wilayah industri terbesar di Asia. Ada 4.000-an, 5.000-an perusahaan, ada ratusan ribu karyawan buruh di Kabupaten Bekasi. Maka mudah-mudahan dengan kehadiran Syekh Mahmud Umar, niat tersebut bahwa kami pengen punya perkumpulan. Katakan pesantren khusus orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang sering nongkrong di jalanan, gelandangan, anak-anak pengamen dan sebagainya yang putus sekolah. Kita ingin tampung, kita ingin berikan pendidikan, selain pendidikan agama juga pendidikan sekitar tentang dunia pekerjaan, agar nanti kami bisa bekerja sama dengan pihak-pihak perusahaan yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan ya Allah, keberkahan dan niat baik ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehadiran berkah karomah daripada Syekh Mahmud Umar Al-Palestini hafizahullahu ta'ala. Ya